Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah kembali mempersuakan kita dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tersanjungkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, kalau seandainya ada dua pilihan yang ditawarkan kepada kita. Pertama, memiliki umur yang panjang atau memiliki rezeki yang banyak. Mungkin ketika pertanyaan itu diajukan kepada kita, menjadi sebuah simalakama. Seandainya kita diberikan umur yang panjang, tetapi hidup kita menderita, tentu kita berpikir panjang akan menyusahkan orang lain. Atau yang kedua, seandainya Allah memberikan kita rezeki, tapi umur kita pendek, bisa jadi yang terbayang bagi kita bahwa Allah memberikan rizki, tapi pada akhirnya kita berikan kepada orang lain. Maka mungkin jawaban yang ideal, maunya saya adalah diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan rizki yang banyak. Kalau itu jawaban Anda, maka inilah yang diungkapkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, yukabbiru ibnu adama wa yukabbiru mahu isnan. Bertambahnya usia manusia, maka bertambah kecintaannya terhadap dua hal. Pertama adalah hubbul mal, pertama cintanya terhadap harta, yang kedua tulul umur, dia menginginkan umur yang panjang. Subhanallah, hadis ini mengingatkan kita bahwa nilai fitrah manusia atau kecenderungan manusia adalah manusia ingin memiliki dua hal. Pertama diberikan rizki yang banyak, yang kedua memiliki umur yang panjang. Apakah salah kalau ada orang yang menginginkan hal itu? Tidak. Bagi seorang mukmin tidak ada yang salah. Kalau bagi seorang mukmin diberikan rizki yang banyak, maka rizki itu akan bisa menjadi investasi akhirat baginya. Dan kalau ia diberikan umur yang panjang, maka setiap episode umurnya akan senantiasa membawa kebaikan baginya. Saudaraku, ada kisah menarik tentang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ayun nasi khair? Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami siapa di antara manusia yang baik. Rasulullah ketika itu mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, manusia yang paling elok, kata Rasulullah, orang yang memiliki umur yang panjang, kemudian memiliki perilaku yang baik. Kemudian laki-laki itu pun tidak puas dengan pertanyaan itu. Seraya mengatakan, ayun nasus syar. Bagaimana tipikal orang manusia yang paling buruk? Rasulullah ketika itu mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang paling buruk, kata Rasulullah, adalah orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi memiliki perilaku yang buruk. Maka saudaraku, bagi orang beriman, mau diberikan rizki yang banyak, dianugerahkan umur yang panjang, baginya akan membawa kebaikan. Diberikan umur yang panjang, makin bertambah usianya, bertambah kebaikannya, bertambah pahalanya, bertambah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rizki yang banyak, maka rizki itu yang akan mengantarkannya menjadi hamba Allah yang suka bersedekah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang jelek adalah orang yang bertambah usianya, bertambah kedurhakaannya kepada Allah, bertambah kemaksiatannya, makin bertambah hina, maka neraka sesungguhnya sudah mendekati kepadanya. Saudaraku yang berbahagia, ada kisah menarik yang pernah diceritakan oleh Talha radhiyallahu an tentang Bani Uzrah. Bani Uzrah 3 orang datang kepada Nabi. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapa yang akan memberikan mereka rizki? Talha ketika itu tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Berselang masa Talha mendidiknya menjadi orang ahli agama. Akidahnya makin bagus, komitmennya terhadap Islam mulai terasa. Satu ketika Talha mengajak dia pergi berperang di jalan Allah. Orang yang pertama meninggal, dan dia menjadi syahid dengan izin Allah. Berselang waktu, orang kedua pun dari Bani Uzrah tersebut dibawa lagi dalam perang yang lain dan dia mati. Tapi yang ketiga itu, dia tidak ikut berperang dan dia meninggal di atas kasur. Satu ketika Talha bermimpi masuk surga. Dan ketika itu dia menampak bahwa orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang meninggal di atas kasur. Belakang dari itu, orang yang mati syahid pertama. Dan belakang setelah itu, orang mati syahid yang kedua.
Esok pekan paginya, Tolha mendatangi Rasulullah. Dia mengatakan, saya tidak bisa terima yang seperti ini. Rasulullah berkata kepada Tolha, apa yang engkau ingkari? Bukankah tidak ada orang yang lebih baik di sisi Allah, orang yang diberikan umur yang panjang, kemudian umur itu dia pergunakan untuk bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Apa yang terjadi, saudaraku? Di sini Allah mengatakan melalui Rasulnya bahwa orang mukmin yang diberikan umur yang panjang, maka sesungguhnya umur itu akan membawa keberkahan baginya. Perlu kami ingatkan kepada kita semua, umur bukan pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Tapi umur adalah sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan di depan Yang Maha Kuasa. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, belum lagi beranjak ibnu Adam, anak Adam nanti di akhirat, dia akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah an umrihi fi mabtanahu, tentang umurnya, untuk apa dia pergunakan. Kemana Anda habiskan umur? Untuk apa kita pergunakan? Apakah hanya untuk sekedar berleha-leha, berpoya-poya, atau mungkin kita pergunakan untuk ibadah? Yang kedua, yang perlu kita ingat, jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan kita. Ada ungkapan yang terkenal dari Abdullah bin Umar, "Iza amsayta fala tantazirus sabahah, wa iza asbahta fala tantazirul masa." Kalau kalian berada di pagi hari, jangan tunggu di petang hari. Dan apabila kalian berada di petang hari, maka jangan tunggu di pagi hari. Hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang mahalnya waktu, kemudian dia membuang waktu, menunda-nunda amal. Padahal dia mengerti bahwa besok pagi belum tentu milik kita. Hari ini kita berencana, tapi besok pagi ajal sudah menunggu kita. Saudaraku, mudah-mudahan nikmat umur yang diberikan Allah, harta yang dirizkikan kepada kita, menjadi bagian proses kehidupan yang mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.